2 yang beranggotakan Saya Jalan Alfita Manula Lalu absen 36. Saya akan menyampaikan pengalaman saya tentang gerak jatuh bebas. Nama saya Anita Andriani, absen 7. Saya ingin menyampaikan apa yang saya ketahui tentang gerak melingkar gerak tulang. Saya Kania Carismawati dari absen 19 yang akan menjelaskan materi yang saya ketahui tentang gerak parabola. Saya Latifah Sani, absen 22. Saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui tentang gerak vertikal ke atas. Saya Naura Gunjita Aulia, absen 30. Saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui tentang gerak lurus berubah beraturan. Saya Cornelisa, absen 12. Di sini saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui tentang gerak lurus beraturan. Silakan lanjut ke materi. Akannya dari absen 19 akan menjelaskan tentang materi yang ketahui tentang gerak parabola. Di sini aku sudah menyiapkan beberapa kata-kata. Saya akan membacakannya. Yang pertama yaitu ada kasus. Kasus yang aku ambil adalah ingin melompat di lompat jauh dengan adanya target yang diinginkan. Yang kedua, penyebab. Mengapa kita melakukan lompat jauh belum bisa mencapai target yang diinginkan? Ternyata karena faktor lari yang kurang pas dan ketika kita melakukan tolakan, kekuatan yang kurang kuat dan kecepatan lari di akhir yang kurang maksimal. Yang ketiga, solusinya. Menurut saya, agar dapat melakukan lompatan sesuai target yang diinginkan, saya harus mencari kecepatan yang sesuai dan melakukannya dengan benar. Dan pada saat tolakan, menggunakan tolakan yang sesuai dengan target yang diinginkan. Berikut ilustrasi angka yang telah saya ambil. Kania ingin melakukan lompatan dalam lompat jauh sepanjang 4 meter dari titik awal atau tumpuan. Kania melakukan tolakan dengan sudut elevasi 30 derajat. Bagaimana Kania bisa melakukan lompatan yang diinginkan? Berikut cara yang saya ketahui. Oleh karena itu, menurut saya harus mencari kecepatan maksimal dengan rumus dan cara sebagai berikut. Saya menggunakan rumus X max, yaitu FO kuadrat sin 2. Oke, saya akan menggunakan rumus X max sama dengan VO2 sin 2. Apa? Oh iya. Berikut saya akan menggunakan rumus X max sama dengan VO2 sin 2 alpha per G. Berikut cara menurut saya. Ini caranya ya, seperti ini. Dan saya akan membacakannya. Berikut cara menurut saya yaitu X max sama dengan FO kuadrat sin 2 theta alpha kelaru. Berikut cara menurut saya X max sama dengan VO kuadrat sin 2 alpha per G. 4 meter sama dengan berikut cara yang bisa saya tampilkan. Yang pertama, X max sama dengan VO kuadrat sin 2 alpha per G. 4M adalah jarak yang saya inginkan. VO kuadrat sin 2 kali 30 derajat adalah elevasi dari sudut saya per 10 meter sekon, yaitu gravitasinya. 4 meter sama dengan FO kuadrat sin 60 kuadrat dari 2 kali 30 per 10 meter second. Yang berikutnya 4 meter sama dengan FO kuadrat dikali setengah 3 karena sin 60 adalah hasilnya ini per 10 meter second. Yang berikutnya adalah FO kuadrat sama dengan 4 kali 10 per setengah akar 3. FO sama dengan akar 40 per 0,87. FO adalah akar dari 46. FO adalah hasil dari 6,78 meter second. Sekian yang bisa saya berikan. Sekiranya cukup. Terima kasih dan akan dilanjutkan dengan materi-materi lain yang akan sekiranya cukup dari saya dari gerak parabola yang saya ketahui dan menurut saya ini adalah cara yang tepat untuk saya mengatasinya. Setelah ini akan disampaikan materi-materi lebih lanjut yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Bye-bye. Halo Mas Samsul, saya Jalan Alfita Manula Lalu dari absen 36 akan menjelaskan tentang gerak jatuh bebas. Jadi kasusnya adalah dari ketinggian yang sama, pepaya dan daunnya berjatuhan bersamaan. Setelah beberapa saat, ternyata pepaya yang sampai tanah terlebih dahulu. Menurut saya, penyebab dari pepaya jatuh adalah pepaya terlalu matang dan daunnya terlalu kering. Jadi akibatnya pepaya dan daun jatuh bersamaan. Pepaya dan daun pepaya agar tidak jatuh bersamaan adalah pepaya jangan dibiarkan matang dan pohon yang sudah kering diambil agar tidak mengotori lingkungan. Dan menurut saya, ilustrasi dengan angka adalah
VT pepaya sama dengan GT sama dengan 10 kali 1,5 sama dengan 15 meter per sekon. VT daun sama dengan GT sama dengan 10 dikali 5 sama dengan 50 meter per sekon. Sekian dari penjelasan pengetahuan saya tentang gerak jatuh bebas. Terima kasih. Saya Naura Anggun Citra Aulia ingin menyampaikan tentang apa yang saya ketahui tentang gerak lurus berubah beraturan. Saya menemukan kasus yaitu motor bergerak lalu mengerem mendadak dan berhenti. Penyebabnya, saya kurang berhati-hati dalam berkendara dan kurang memperhatikan lubang di jalan. Solusinya, menurut saya harus lebih berhati-hati dalam berkendara serta memperhatikan jalan dan kecepatan dalam berkendara. Ilustrasi angkanya, motor yang sedang dikendarai oleh Lia berjalan dengan kecepatan 18 km per jam dan kemudian di depan Lia ada lubang dan motor yang mengerem mendadak. Lia pun ikut mengerem mendadak hingga berhenti dalam 5 sekon. Berapakah perlambatan motor Lia? Caranya seperti ini. Diketahui V0-nya 18 km per jam. Kita ubah menjadi meter per sekon dulu. Seperti ini. Waktunya yaitu 5 sekon. VT-nya yaitu 0. Dicari yaitu perlambatannya. Terus dijawab VT sama dengan V0 plus A kali T. VT-nya 0 sama dengan 5 tambah A kali 5. 0 sama dengan 5 tambah 5A. 5A pindah ruas di sini menjadi min 5A sama dengan 5. A 5 per 5. Ini pindah ruas di sini. Jadinya dibagi sama dengan min 1 meter per sekon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Samsul, saya Latifah Hasani akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang gerak vertikal ke atas. Jadi kasus yang saya ambil bermula dari saya melihat ada seseorang yang ingin mengambil buah jambu yang masih di atas pohon di pekarangan rumahnya. Dia karena mungkin tidak bisa memanjat, mungkin juga tidak ada galah, hanya ada sepatu yang dia pakai, dia melemparnya. Dia posisinya berada di bawah buah jambu, terus dia melempar sepatu tersebut dengan prinsip gerak vertikal ke atas, tetapi sepatu itu tidak sampai ke buah tersebut. Setelah saya lihat dan saya penasaran, saya pun menyelidiki apa yang terjadi. Menurut saya, karena ketinggian dari benda yang akan dilemparkan tersebut ke buah jambu itu seharusnya 3 meter, tapi sepatu yang dia lemparkan hanya sebatas sampai di 2,8 meter. Itu disebabkan karena gaya dorong yang dia berikan kepada benda itu kurang maksimal. Apabila saya ilustrasikan menggunakan angka seperti ini, ketinggian sepatu yang dia lemparkan hanya sebatas 2,8 dan dia tidak tahu kecepatan awal yang dia berikan kepada sepatu tersebut. Tetapi sepatu itu bisa menyampai di atas selama 2 detik. Dengan rumus H sama dengan V0 kali T dikurangi 1/2 GT kuadrat. Seperti ini, 2,8 sama dengan V0 dikali 2 dikurangi setengah dikali 10 dikali 4. 4 ini karena 2 dipangkat 2 menjadi 2,8 sama dengan 2 V0 dikurangi 20. 20 dipindah ruas menjadi 2,8 plus 20 sama dengan 2 V0. Menjadi V0-nya 22,8 dibagi 2 yaitu 11,4 meter per sekon. Sedangkan jambu tersebut ada di ketinggian 3 meter. Jika dimasukkan ke rumus yang sama menjadi 3 sama dengan V0 dikali 2 dikurangi setengah 10 dikali 4. 3 sama dengan 2 V0 dikurangi 20. 20 dipindah ruas menjadi 3 plus 20 sama dengan 2 V0.
23 sama dengan 2V0 menjadi 23 dibagi 2 sama dengan V0. V0 yang seharusnya yaitu 11,5 meter per sekon. Jadi, seseorang tersebut masih kekurangan 0,1 meter per sekon gaya agar dia dapat mencapai buah jambu tersebut. Terima kasih Pak Samsul. Halo Pak Samsul, di sini saya adalah Anita Andriani, absen 7 ya Pak ya. Saya di sini akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang gerak melingkar beraturan. Di mana saya menemukan kasus di hari Minggu yang lalu, itu saya di rumah sedang bersih-bersih di halaman. Saya melihat ada ban mobil yang sudah tidak terpakai, itu tergeletak di sudut halaman. Hal ini membuat ketidakestetikan pemandangan di halaman rumah saya. Penyebabnya yaitu tergeletaknya ban mobil yang sudah tidak terpakai di sudut halaman yang merusak pemandangan dan ban mobil yang sangat berat masanya. Menurut saya akibatnya itu saya memikirkan saya harus memindahkan ban mobil ini ke dalam gudang dengan jarak gudang antara jarak ban mobil yang tergeletak ini tuh sekitar 5 meter. Dan karena hal ini mobil ini berat, saya memikirkan cara agar tidak perlu diangkat. Solusinya, saya menemukan cara agar ban mobil ini tidak perlu diangkat dengan cara digelindingkan. Hasilnya itu saya bisa memindahkan ban mobil dengan cepat, mudah, tidak capek, dan tidak keberatan karena massa ban mobil yang sangat berat. Terus saya ini mengilustrasikan kejadian ini dengan angka. Seperti ini ya Pak ya. Diketahui jarak antara gudang dan halaman tergeletaknya ban mobil yaitu 5 meter. Dan waktu yang saya hitung itu sekitar setengah menit, atau kalau misalkan harus diubah dulu menjadi sekon ya Pak ya. Dalam 1 menit itu ada 60 sekon. Jadi kalau setengahnya itu 30 sekon. Dan N atau jumlah putarannya itu 10 putaran. R atau jari-jari ban itu sekitar 21 cm. Diubah menjadi meter menjadi 0,2 meter. Nah, saya itu mempertanyakan T atau periode, F frekuensi, dan kecepatan dari ban menggelinding tadi, yaitu V. Nah, jawabannya yaitu T sama dengan waktu dibagi sama jumlah putarannya, yaitu 30 bagi 10. Jadi jawabannya untuk periodenya itu 3 sekon. Dan untuk frekuensi rumusnya jumlah putaran dibagi waktu. Jadi 10 dibagi 30 menjadi frekuensinya itu 0,3 Hz. Untuk kecepatannya rumusnya V sama dengan S per T, di mana S di sini itu artinya itu keliling lingkaran dan T itu periode. Jadi kita hitung keliling lingkaran dari ban tersebut, yaitu 2pi kali 21. Nah, pi-nya ini saya pakai yang 22/7. Jadi saya bisa coret-coret menjadi 11 dikali 0,03 dibagi 3. Jadinya 0,33 dibagi 3. Jawabannya untuk kecepatannya yaitu 0,11 meter per sekon. Jadi sudah ya Pak, dari penjelasan saya tentang gerak melingkar beraturan itu seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Farnisa, absen 12, ingin menjelaskan apa yang saya ketahui tentang gerak lurus beraturan. Di sini saya mengangkat kasus pada hari Minggu yang lalu saya lari-lari pagi. Saya lari melintasi jalan yang lurus dengan panjang jaraknya adalah 1,2 km dan dengan waktu 4 menit. Hal ini membuat saya berpikir untuk menghitung kecepatan yang diperoleh. Menurut saya, penyebabnya saat di jalan atau lintasan yang lurus, saya lari dengan konstan atau tetap.
Akibatnya, saya ingin menghitung kecepatan yang diperoleh saat saya lari dengan konstan di jalan atau lintasan yang lurus tersebut. Solusinya, saya mengkira-kira kecepatan yang saya peroleh tadi, lalu saat saya sampai di rumah, saya menghitung kecepatan yang diperoleh tadi dengan rumus GLBB. Dimisalkan ilustrasinya seperti ini. Diketahui T-nya adalah 4 menit diubah menjadi sekon, yaitu 240 sekon. S-nya sama dengan 1,2 km diubah menjadi meter menjadi 1.200 meter. Ditanya kecepatannya. Rumus dari kecepatan GLB adalah F S per T. S-nya adalah 1.200 dan T-nya adalah 240. Sama dengan 5 meter per sekon. Jadi kecepatan yang diperoleh adalah 5 meter per sekon. Terima kasih. Sekian dari saya. Sekiranya cukup penjelasan yang telah kami ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.